Kebakaran hebat melanda Pasar Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Ratusan kios di Pasar Tradisional Kutoarjo, Purworejo, Jawa Tengah habis terbakar Jumat pagi. Ratusan pedagang panik menyelamatkan barang-barang yang masih bisa diselamatkan. Api diduga berasal dari korsleting listrik. Sejumlah pedagang berusaha menyelamatkan diri dari kobaran api yang ada di antara pedagang yang barang dagangannya sudah tidak bisa diselamatkan dan harus merelakan terbakar kobaran api. Titik api pertama kali diketahui berasal dari lantai 1 blok F5, kemudian menyebar ke kios-kios lainnya. Sebanyak 6 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk membantu memadamkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran dari Purworejo, Bakelang, Kulon Progo, dan Kebumen dibantu aparat kepolisian dan TNI berjibaku memadamkan kobaran api. Taunya itu waktu jadi jam 7-an itu ada suara sirine, Mas. Jadi saya kira itu karnaval, tapi kok ramai banget. Terus setelah buka pintu ngelihat api udah membesar, Mas. Jadi ya tadinya nggak tahu mau ngapain, akhirnya terus ngelihat banyak yang bantu-bantu, terus ikut bantu juga, bantu nyingkirin barang-barang yang bisa diselamatin, Mas. Tapi ya kalau kejadian jam berapa mungkin kurang tahu ya, Mas ya. Tapi katanya ada yang bilang dari bawah gitu apinya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. 4 rumah warga Kelurahan Selipi, Palmerah, Jakarta Barat terbakar, pemirsa, di mana kobaran api diduga berasal dari korsleting listrik. Asap pekat dan kobaran api muncul dari permukiman warga yang terbakar di Tubun 2, Kelurahan Selipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Golkamart Jakarta Barat bersama warga berusaha melokalisir api agar tidak menjalar ke rumah warga lain. Peristiwa diawali saat warga melihat percikan api dari kabel pengantar arus listrik di salah satu rumah. Api kemudian membesar setelah menyambar barang yang mudah terbakar dan merambat ke 3 rumah kontrakan lain. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tadi sih katanya korsleting dari atas, Pak, terus ada api udah nyamber gitu, Pak. Pas dia buka pintu katanya udah nyamber nih, yang anaknya cerita nih. Terus pas itu posisi dia lagi masak ditinggal. Udah gitu saya juga nggak tahu kebakaran besar begitu. Api berhasil dipadamkan setelah 16 armada pengangkut air dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, selebgram Angela Lee ditangkap usai ditetapkan sebagai tersangka penggelapan uang penjualan belasan tas mewah 3,2 miliar rupiah. Bukan baru kali ini saja, Angela Lee juga pernah ditahan dalam kasus penipuan dan pencucian uang tahun 2018. Angela Lee ditetapkan tersangka karena menggelapkan uang hasil penjualan belasan tas mewah senilai 3,2 miliar rupiah. Angela Lee membeli 15 tas mewah untuk dijual kembali dan berjanji akan membayar secara bertahap atau dicicil. Namun setelah 15 tas mewah itu terjual, Angela Lee hanya membayar 1 kali cicilan kepada korban, sedangkan sisanya tidak dibayarkan. Kepada polisi, Angela Lee mengaku uang hasil penjualan digunakannya untuk membayar utang. Total ada 15 tas merek Hermes dan merek LV. Tetapi faktanya dari para pembeli atau end user ini sudah dibayarkan kepada tersangka. Cuma sama tersangka tidak diserahkan uang ini kepada korban. Baiknya adalah aku bisa menemukan mana teman-teman yang benar-benar sejati sama aku dan mana teman-teman yang dia mau ada sama aku saat aku tuh cuma senang doang. Sebelumnya pada 2018, Angela Lee juga pernah ditahan atas kasus serupa bersama suaminya David Hartian. Kala itu Angela dan suaminya menerima dana investasi 12,1 miliar rupiah, namun uang justru digunakan untuk membeli tas mewah dan keperluan pribadi. Dari Jakarta, Helmi Sajangpati, iNews melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menghadiri sidang tahunan MPR, Presiden Jokowi kembali meneruskan tradisinya mengenakan baju adat daerah. Dan kali ini Kepala Negara memilih baju adat Betawi. Tradisi mengenakan baju adat daerah di sidang tahunan MPR kembali dilanjutkan Presiden Joko Widodo. Jokowi memakai baju adat Betawi berwarna hitam, sementara Ibu Negara Iriana Joko Widodo memakai kebaya panjang berwarna putih gading yang dipadukan dengan kain warna senada sebagai bawahannya. Turut mendampingi yakni Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan sang istri Wuri Estu Handayani. Ma'ruf memakai baju adat daerah Palembang, sedangkan istrinya memakai baju adat Betawi. Tak hanya Wapres, sejumlah Menteri Kabinet juga hadir, termasuk Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto. Presiden tiba sekitar pukul 9 pagi dan disambut langsung oleh Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Lanyala Mataliti. Tahun ini, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan terakhirnya sebelum mengakhiri masa jabatannya Oktober mendatang. Dan dalam pidato kenegaraannya hari ini, pemirsa, Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas segala kesalahannya selama 10 tahun memimpin Indonesia. Presiden juga mendoakan pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto berjalan dengan baik. Momen haru terjadi di sidang tahunan MPR bersama dengan DPR dan DPD hari ini di Gedung Nusantara, Jakarta. Presiden hadir untuk terakhir kalinya sebagai presiden di sidang tahunan karena akan memasuki purna tugas pada 20 Oktober nanti. Di kesempatan terakhir ini Jokowi memberikan pidato kenegaraan dan menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh rakyat Indonesia di penghujung masa kepemimpinannya. Jokowi mengatakan 10 tahun masa kepemimpinannya bukanlah waktu yang cukup untuk mengurai seluruh permasalahan bangsa. 10 tahun bukanlah waktu yang cukup panjang untuk mengurai semua permasalahan bangsa. Saya sangat menyadari bahwa sebagai pribadi yang jauh dari kata sempurna, sebagai insan yang tumbuh dalam keterbatasan, dan sebagai manusia yang jauh dari kata istimewa, sangat mungkin ada yang luput dari pandangan saya. Sangat mungkin ada celah dari langkah-langkah yang saya ambil. Dan sangat mungkin banyak kealpaan dalam diri saya. Oleh sebab itu, di penghujung masa jabatan ini, izinkan saya menyampaikan suara nurani terdalam kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa tanah air, kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali satupun. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, dalam pidato kenegaraan terakhirnya, Presiden Joko Widodo juga memberikan amanat melanjutkan pembangunan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saya tahu bahwa hasil yang kita capai pada saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir. Belum sepenuhnya sesuai dengan harapan dan keinginan Bapak Ibu semua. Namun saya yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama kita
dengan keberlanjutan yang terjaga, Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas di tahun 2045. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto pada pemerintahan periode mendatang. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Negeri Pancasila, merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka rapat paripurna DPR RI ke-1 masa persidangan pertama tahun 2024-2025. Dalam pidatonya Puan mengingatkan bahwa APBN berasal dari uang rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sebanyak 409 anggota DPR RI hadir dalam sidang paripurna. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka sidang. Dalam pidatonya, Puan menyinggung kondisi APBN di ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menurun cukup dalam. Namun, Puan tetap memberi apresiasi karena Indonesia masih bisa mempertahankan angka pertumbuhan ekonomi di angka 5%. Selain itu, Puan mengingatkan APBN berasal dari uang rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyat. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Karena pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, yaitu Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun rencana kerja pemerintah untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Presiden terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rencana kerja pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN atau APBNP. Tahun 2025 merupakan tahun pertama dari pemerintahan baru, sehingga pemerintahan baru tersebut memiliki program-program yang sudah harus dijalankan sejak tahun pertamanya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun 2025, DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk tetap memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi pemerintahan yang baru dalam menjalankan program kerjanya di tahun 2025. DPR RI bersama pemerintah telah melakukan pembahasan dan menyepakati kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal APBN tahun anggaran 2025 yang menjadi dasar penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN tahun 2025 beserta nota keuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Presiden. Dana APBN berasal dari uang rakyat. Oleh karena itu, belanja negara harus lebih banyak dialokasikan
dan efektif dalam memudahkan rakyat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, memperoleh pemberdayaan ekonomi, membangun sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat, dan lain sebagainya, yang pada pokoknya adalah penerima manfaat belanja negara adalah rakyat. Pemirsa, dalam paparan nota keuangan RAPBN 2025 di Gedung DPR RI, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas rata-rata. Meskipun sempat diterpa pandemi dan gejolak geopolitik, namun tingkat kemiskinan dan pengangguran menurun. Serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu terjaga di kisaran 5%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan global yang sebesar 3,4%. Penambahan tenaga kerja baru sebanyak 21,3 juta pada periode 2015 hingga 2024. Rasio utang kita juga menjadi salah satu yang paling rendah di antara kelompok negara-negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, nilai ekspor Indonesia naik lebih dari 70%, mencapai 250 miliar US dollar di tahun 2023. Neraca transaksi berjalan secara bertahap terus menguat, dan neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir ini. Indikator kesejahteraan masyarakat juga meningkat signifikan. Tingkat pengangguran turun menjadi 4,8% di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03% di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrim juga turun signifikan menjadi 0,83% di tahun 2024. Selain itu, kita juga telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesia sentris, mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, pelabuhan, bandara, pembangunan IKN, dan masih banyak yang lainnya. Pemirsa, Ketua Umum Partai Perindo, Angela Tanusudibio, menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Partai Perindo secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, Angela Tanusudibio datang didampingi Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Michael Sianipar, dan tiba di Kertanegara pukul 19 waktu Indonesia Barat. Angela, yang juga Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, disambut langsung oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan dilakukan dalam rangka silaturahmi Angela Tanusudibio sebagai Ketua Umum baru Partai Perindo. Pertemuan ini juga sekaligus menegaskan jika Partai Perindo secara resmi mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kami melihat Partai Perindo ke depannya ini harus terus mendukung pemerintahan, ya, karena kalau kita ingin berkontribusi lebih lagi, tentunya harus bergabung dengan pemerintah. Mungkin itu aja. Resmi ya, Mbak, mendukung, Mbak? Betul, resmi mendukung pemerintahan yang sah Prabowo Gibran. Mungkin itu ya. Kan Perindo juga meminta jatah menteri, begitu, Mbak? Oh, kami tidak membahas sampai sejauh itu. Kami hanya membahas soal bagaimana arah pembangunan ke depannya dan bagaimana Perindo bisa terus berkontribusi. Apalagi hari ini Perindo sudah bertransformasi dengan banyak generasi muda yang join Perindo. Kami harap ini bisa menyalurkan gagasan-gagasan generasi muda dalam pemerintahan ke depannya. Dan tadi disambut baik tentu ya, Mbak, sama Pak Prabowo atau seperti apa? Alhamdulillah sangat baik ya tentunya, dan kami cukup cair berbincang di dalam. Semoga ini menjadi awalan yang baik untuk sinergi Partai Perindo dengan pemerintah ke depannya. Sementara itu, calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual untuk maju dalam Pilgub Jakarta 2024. Keduanya membantah maju sebagai calon boneka dalam gelaran Pilkada Jakarta. Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana dipastikan akan bertarung melawan Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Keduanya telah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon independen.
Seluruh berkas dukungan dianggap memenuhi syarat, yaitu sekitar 677.000 dukungan dari masyarakat. Keduanya akan ditetapkan pada 19 Agustus nanti dan diminta mendaftar pada 25 Agustus 2024. Tinggal mendaftar di tanggal 27 sampai 29, nanti satu tahap lagi tanggal 19 kami akan umumkan penetapan pemenuhan syarat dukungan untuk calon perseorangan. Seperti itu. Majunya pasangan independen ini sempat memunculkan isu pasangan boneka. Tudingan ini langsung dibantah keduanya. Mereka pastikan proses pencalonannya telah melalui prosedur. Kami bukanlah by design, kami bukanlah settingan, tidak. Kalau kami pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Jadi dari awal Februari kami mulai bekerja dan mulai Mei kami mendaftarkan diri sampai detik ini kami betul-betul berjalan bersama rakyat dan tidak ada siapapun di belakang kami. Dengan lolosnya kedua calon ini, dipastikan Pilkada Jakarta tidak hanya satu calon. Skenario kotak kosong pun kemungkinan besar tidak akan terjadi. Dari Jakarta, Rian Rahman, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga yang memiliki KTP Jakarta mengeluhkan dugaan pencatutan sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun Kunwardana lewat jalur perseorangan. Mereka protes karena tiba-tiba dinyatakan mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan tersebut. Ya pemirsa, media sosial X ini tiba-tiba diramaikan dengan cuitan protes warganet yang mengeluhkan pencatutan identitas yang mendukung pasangan calon kepala daerah perseorangan. Padahal mereka mengaku tidak pernah mendukung pasangan Dharma Kun. Bahkan tidak pernah ada komunikasi sama sekali. Dan tidak hanya Anies Baswedan, sejumlah warga Jakarta juga mengeluhkan hal yang sama di media sosial X. Mereka merasa tak pernah mendaftar sebagai pendukung pasangan Dharma Kun, tapi KTP mereka terdaftar di situs KPU. Mereka meminta penjelasan dari KPU Jakarta dan Dinas Dukcapil Jakarta serta meminta tindak lanjut dari Bawaslu Jakarta terkait masalah ini. Dan pemirsa, Anda juga dapat mengecek apakah KTP Anda diduga dicatut atau tidak dengan langkah mudah berikut. Pertama, kunjungi situs infopemilu.kpu.go.id/pemilihan/cek/_pendukung. Di laman ini, Anda tinggal memasukkan 16 angka NIK Anda, tentu di KTP Anda, dan klik cari. Jika KTP Anda tidak dicatut, akan muncul keterangan NIK tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah. Tapi, jika dicatut, maka akan muncul keterangan nama bakal calon yang menggunakan KTP Anda sebagai pendukung. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun telah memprediksi bahwa dalam Pilkada Jakarta terdapat calon independen yang akan diloloskan. Hal tersebut untuk menghindari lawan kotak kosong. Refli juga menyebut bahwa rekayasa suara dalam Pilkada DKI tidak mudah. Kalau lawan kotak kosong, semua yang anti kemapanan, anti kekuasaan, anti kimplas, anti pembelian semua partai politik, itu akan berkumpul di kotak kosong. Ya, oke. Terlalu berisiko lah katakanlah. Ya, karena kotak kosong nggak ada ideologinya. Bisa kalah nanti. Pokoknya si dia kumpul kotak kosong dan bisa kalah. Ya. Tapi kalau misalnya, saya tidak mengatakan Dharma Pongrekun itu calon boneka. Bukan. Ini adalah calon yang fortunately ada, ya. Tiba-tiba kok untuk menghindari kotak kosong, makanya diloloskan dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Oke. Ya. Nah, kalau yang dimajukan ini, maka akan ada splitting. Ya. Jadi barangkali sebagian boleh tetap ingin mendukung, pokoknya siapapun lawannya Ridwan Kamil, kami akan dukung. Ada yang berpikiran begitu. Tapi ada yang berpikiran, waduh, lihat dulu dong. Dharma Pongrekunnya lama-lama mereka berpikir dengan rasionalitasnya. Kalau begitu ya saya
pilih Ridwan Kamil aja daripada saya nggak jelas Dharma Pongrekun, atau saya golput aja. Jadi ada kemungkinan kalau yang diajukan adalah Dharma untuk melawan Ridwan Kamil, maka tiket itu akan bagi 3. Ada yang sebagian memilih Ridwan Kamil dengan rasionalitasnya sendiri, dengan hitungannya sendiri. Ada sebagian yang golput, ada sebagian ke Dharma Pongrekun. Itu bicara linearnya. Oh iya, terlalu polos begitu kan? Dan politik nggak akan polos seperti itu. Bukan begitu. Saya bicara analisis yang masuk akal justru. Karena kalau seandainya misalnya let's say Anies ngomong pilih Dharma Pongrekun, belum tentu juga diikuti orang lain. Karena orang tetap akan melihat siapa sosok yang akan dimenangkan tersebut. Nah, karena itu saya mengatakan ini kan rasionalitas Kim Plus. Mungkin mereka menganggap lebih baik kita lawan Dharma Pongrekun ketimbang lawan kotak kosong. Lawan Anies sudah pasti. Kedua, kenapa Ridwan Kamil yang dimajukan bukan misalnya Kaisang misalnya? Karena to some extent Ridwan Kamil ada juga yang namanya elektabilitas. Ya kan, minimal dia cuma kalah dengan Ahok dan kalah dengan Anies. Ahok dan Anies nggak ikut bertanding. Maka dari sisi elektabilitas, Ridwan Kamil jadi yang nomor pertama. Kan begitu. Karena bagaimanapun kalau Anda mau merekayasa untuk level DKI kan nggak gampang. Tingkat pendidikannya sudah tinggi, pengawasannya jauh lebih mudah karena teritorialnya terbatas dan kemudian pendidikan mereka yang mengawasi dan diawasi itu juga sama pada level tinggi dan lain sebagainya. Nah karena itu tetap dibutuhkan sosok yang kira-kira mau dipilih orang. Ridwan Kamil lah paling jagoan di Kim Plus, nggak ada yang lain, ya kan? Dan lawannya lemah menurut. Dan lawannya secara teoritis elektabilitas lebih di bawah. Popularitas jauh di bawah. Ya kan? Isi tas itu di bawah. Pemirsa, Partai Amanat Nasional membuka misteri siapa sosok berinisial S yang disebut menjadi pasangan RK. Dia adalah Suswono, kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Sosok pendamping Ridwan Kamil dalam kontestasi Pilkada Jakarta mulai terungkap. Rencananya Ridwan Kamil akan maju dalam Pilkada Jakarta bersama kader PKS Suswono. Iya, ada yang sudah mengusulkan Suswono ya. Suswono. Enggak, Suswono. Suswono ya, teman saya waktu dulu saya Menteri Kehutanan, beliau Mentan ya. Sebelumnya bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil sudah memberikan kode sosok yang akan mendampinginya. RK pastikan sosok pasangannya berasal dari koalisi Indonesia Maju Plus Plus. Munculnya sosok kader PKS untuk menemani Ridwan Kamil cukup menjadi sorotan. Lantaran sebelumnya PKS telah mengajukan Sohibul Iman untuk maju bersama Anies Baswedan di gelaran Pilkada Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, sinyal PKS gabung dalam koalisi Indonesia Maju semakin menguat. Gerindra pun menyebut tidak hanya PKS, PKB dan Nasdem yang berpeluang maju bersama Kim di Pilkada Jakarta. Pergerakan partai jelang gelaran Pilkada 2024 semakin menarik. Sejumlah partai bergerak maju mendekati koalisi Indonesia Maju. Bahkan diprediksi lebih dari 3 partai akan gabung dengan Kim. Ya, pokoknya tiga ya. Banyak lah. 3. Lebih dari 3. Oh gitu. Berarti udah benar-benar semuanya udah sepakat ya Bang ya untuk paket di Pilgub Jakarta ini nanti akan 19 Ya pokoknya kalau yang di kita sepakat paslonnya 1. Meski belum menyebut nama partai, namun PKS, PKB, dan Nasdem diprediksi akan bergabung dengan Kim. Koalisi yang bernama Kim Plus ini setuju untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta. Rencananya, pengumuman pasangan Ridwan Kamil akan dilakukan pada 19 Agustus. Tim Liputan, iNews melaporkan. Kursi DPRD tidak cukup usung calon sendirian. Namun PKB tegaskan tetap membangun komunikasi dengan PDI Perjuangan. Sementara Partai Nasdem memberikan sinyal untuk tidak mendaftarkan Anies ke KPU. Bila ketiganya menarik dukungan, maka Anies Baswedan terancam gagal maju ke Pilgub Jakarta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, Partai Solidaritas Indonesia resmi mengusung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta 2024. Pengumuman ini dilakukan dengan aksi teatrikal. Aksi teatrikal menjadi pembuka saat PSI mengumumkan dukungannya secara resmi terhadap Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Menurut Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep, dukungan resmi partai terhadap RK dan sejumlah calon kepala daerah di Indonesia sudah melalui mekanisme yang disetujui oleh Des Pilkada. Sementara itu, Ridwan Kamil mengapresiasi dukungan ini dan tinggal menunggu sosok pendamping di Pilgub Jakarta 2024. Ya, garis besarnya kami memberikan surat rekomendasi kepada Cakada di seluruh Indonesia yang sudah disetujui dan difilter langsung oleh Des Pilkada, dan tentunya juga saya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Ini secara resmi saya mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di pemilihan Gubernur Jakarta ya. Suratnya saya terima ya dengan sedikit teatrikal lah ya, kira-kira begitu. Setelah itu kita tunggu pengumuman calon wakilnya, kan masih dibahas walaupun namanya sudah ada beredar dan lain sebagainya, tapi kan belum resmi disampaikan karena masih ada mungkin dinamika ya. Setelah itu ya mudah-mudahan tidak ada perubahan. Meski memastikan akan maju Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil belum dapat memastikan siapa sosok yang akan mendampinginya nanti. Penentuan sosok itu merupakan wewenang Koalisi Indonesia Maju. Pemirsa, bersatunya partai-partai non-pemerintah ke Koalisi Indonesia Maju menyisakan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Sejumlah rencana disiapkan PDI Perjuangan, diantaranya mengajukan kader sendiri hingga merahkan Anies. Bakal calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. PDI Perjuangan bersiap untuk umumkan calonnya di Pilkada Jakarta. PDIP pun berencana ajukan kadernya sendiri sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Tapi kalau lihat dari sistem PDI Perjuangan, kita partai pelopor kan. Kita ini partai kader. Selama ada kader yang terbaik, kita di deretan kader PDI Perjuangan ini banyak banget ini. Tadi sebut nama gitu banyak. Saya kira untuk orang luar itu baru bisa kalau kita tidak punya kader untuk maju. Biasa itu seperti itu untuk di PDI Perjuangan. Namun, PDIP tidak menutup kans untuk memeriahkan Anies. PDIP terus buka komunikasi dengan partai-partai lain guna mencegah calon tunggal dan calon boneka di Pilkada Jakarta. Kita lihat, cermati, karena tadi kan saya katakan untuk Pilkada DKI, Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Sumatera Utara, bahkan di beberapa wilayah yang kaya dengan sumber daya alam, itu mencoba diatur-atur. Kalau bisa calonnya ini, jangan calon yang terkenal itu kan mencoba dipakai. Maka kami tetap membangun komunikasi dengan partai lain. Saat ini PDI Perjuangan masih menentukan calonnya di Pilkada Jakarta. Basuki Cahayapurnama menjadi calon terkuat PDIP di Jakarta. Namun PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri karena kursi yang mereka miliki hanya 15 kursi. Sementara minimum kursi DPRD adalah 22 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, berbagai persiapan terus dimatangkan, termasuk keberangkatan tamu undangan dari 4 titik lokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Mapolresta Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi satu dari 4 titik kumpul para tamu undangan upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara. Polresta Balikpapan akan memberangkatkan 15 unit bus dengan kapasitas 40 tempat duduk setiap bus. Gladi pun dilakukan untuk memastikan keberangkatan 15 bus angkutan para tamu, termasuk tamu VVIP, berjalan dengan lancar. Pihak Polres Balikpapan menghimbau para tamu undangan HUT RI di IKN untuk berkumpul di halaman Polresta Balikpapan sebelum pukul 6:30 pagi. Karena jika terlambat maka dipastikan tidak akan ada transportasi susulan. Para tamu undangan upayakan jam 6.30 sudah berkumpul di sini.
paling terakhir 6.30 sudah berkumpul di sini. Kalau mungkin ada yang terlambat, tinggal. Skema jalur satu pintu keberangkatan ini akan diterapkan di Mako Polresta Balikpapan pada 17 Agustus nanti. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, puluhan siswa di Banjarnegara, Jawa Tengah mengibarkan bendera raksasa merah putih di atas tebing kawasan wisata Tampomas. Selain simbol nasionalisme, aksi ini juga menyoroti kepedulian terhadap wisata waduk Tampomas. Puluhan anggota pencinta alam wawasan Wiyata Mandala Palasmala dari SMA Negeri 1 Bawang, Banjarnegara membentangkan bendera merah putih raksasa berukuran 4 x 45 meter di objek wisata Tampomas, Desa Gentan Sari, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Bendera merah putih raksasa ini berkibar di penghujung senja Banjarnegara yang diikuti dengan senyum semangat dari para siswa. Lantaran aksi ini tidaklah mudah karena harus menaiki batu terjal berketinggian kurang lebih 30 meter. Dengan semangat juang, para siswa ini berhasil mengibarkan bendera memperingati Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan memperingati. Ngapain ini? Membentangkan bendera merah putih. Gimana nih kesan-kesannya? Seru, asik, terus menantang soalnya di tebing. Lagi memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Oh, dengan cara apa Mbak ini Mbak? Itu membentangkan bendera merah putih di tebing. Oh, gimana Mbak rasanya tadi Mbak? Asik, seru, menantang, juga deg-degan. Tidak hanya itu, aksi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kelestarian, jadi ajang promosi wisata efektif memperkenalkan keindahan alam Waduk Tampomas. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Ozi, iNews melaporkan.